Jadi PJTS ini sudah berulang tahun yang ketiga. Tidak terasa sudah eksis selama 3 tahun. Dan sekarang PJTSI akan membuat langkah nyata, salah satunya dengan membuat podcast dengan tema Independensi Jurnalis di Mata Presiden Indonesia Terpilih 2024 seirama atau sebaliknya. Untuk membersihkan waktu supaya podcast ini pun dapat daging semua, saya akan memperkenalkan para narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Yang pertama, saya panggil dari perwakilan politisi, yaitu Ayahanda Dr. Andes Haji Barunsyah MM. Yang kedua, biar makin tebal dagingnya untuk podcast kita panggil Ayahanda kita juga yang mewakili praktisi ekonomi, yaitu Ayahanda Darmawan Serianto SE MSc AK, untuk maju ke depan. Dan yang ketiga, ini abangda kita untuk mengisi posisi dari praktisi hukum, yaitu Abangda Mas Windra SH, untuk datang mengisi panggung. Dan yang keempat, kita butuh jurnalis senior karena sesuai dengan tema kita hari ini, independensi jurnalis. Kita panggil kepada Abangda Fahrudin untuk maju ke depan, Bang. Terima kasih. Dan untuk melengkapi semua ini, perlulah penutup agar dagingnya semakin lemak dan semakin mantap. Jadi kita sambut jurnalis senior sekaligus Ketua Umum PJTSI, yaitu Kakanda Nelly Simamora AMD SH, untuk datang ke depan. Oke, terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir di sini. Kita harap kita dapat memberi edukasi dan informasi kepada para audiens sekalian dari kompetensi kita masing-masing, agar kehadiran PJTSI pun semakin terasa di tengah-tengah masyarakat. Artinya saya rasa pengalaman kakak di dunia jurnalis ini kan sudah cukup tinggi kan begitu. Jadi saya ingin bertanya nih Kak, terutama nih Kak, jurnalis ini apa sih Kak, dan kira-kira perannya perlu pentingkah di tengah masyarakat Kak jurnalis ini? Tolong ini Kak dikasihlah kita sedikit gambaran ya, apa itu jurnalis dan apa sih manfaatnya di tengah masyarakat. Silakan Kak Dewi. Terima kasih kepada moderator. Terkait hal jurnalis itu sangat penting. Di samping Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 14 juga keterbukaan publik. Jadi kita itu keterbukaan publik disuarakan sama jurnalis, supaya pertama itu kan laju pemerintahan itu, maksudnya roda pemerintahan itu tidak sesat gitu. Misalnya kalau tidak ada yang mengkritisi atau yang mempublikasikan terkait kinerja mereka, ya kita macam makan tanpa garam kan gitu. Ini kan negara dibentuk, negara berdasarkan undang-undang, negara berdasarkan demokrasi. Demokrasi itu apa? Keterbukaan. Keterbukaan itu apa? Transparansi. Transparansi itu apa? Ya kita harus sepakat. Tujuan negara itu kita terima, kita gunakan, haruslah apapun kinerja pemerintahan itu harus dikontrol sama jurnalis, supaya mereka itu bekerja itu sesuai tupoksi. Kan mereka yang mengendalikan keuangan negara. Jika keuangan negara tidak dikontrol sama jurnalis, ya kacau lah kita.
Jadi artinya Kak, peran jurnalis ini kalau sesuai dengan keterangan yang Kakak berikan, perannya mungkin sangat signifikan terhadap masyarakat lah ya Kak ya. Karena ya jurnalis kita mendapat keterbukaan informasi mengenai keadaan pemerintah kita sekarang, negara kita sedang baik saja atau tidak, kan begitu Kak. Cuman kita tidak menafikan juga Kak, dalam artinya sekarang ini kalau kita lihat Kak, praktek di lapangannya atau kenyataan di lapangannya Kak, apakah jurnalis ini sudah menjalankan benar-benar profesi jurnalis ini Kak? Benar-benar secara etik, di mana jurnalis ini benar-benar menginformasikan hal yang benar-benar apa adanya gitu Kak. Dalam artinya kan independensi lah, independensi sesuai dengan tema kita hari ini, apakah sudah terwujud lah atau tidak independensi jurnalis ini sebenarnya? Bagaimana Kak pandangan Kak? Yang saya lihat jurnalis sekarang ini tergerus arus. Tapi kalau jurnalis itu memberitakan hal tentang yang dia lakukan itu nggak benar, menyalahgunakan keuangan negara, terus jurnalis memberitakan hal itu, ya jurnalis mendapat pastilah intimidasi, pastilah mendapat ancaman. Resiko itu harus diterima. Tapi kan tanya pada diri kita sendiri, apakah kita mampu, apakah kita berani, apakah kita bernyali. Tapi kalau bagi saya, itu saya miliki. Tapi kalau masalah hidup dan mati, saya serahkan sama yang di atas. Ya seperti itu seharusnya. Dan banyak jurnalis takut miskin. Ya, artinya untuk Kakak pribadi, Kakak mencoba menjadi jurnalis yang independen ya, tapi teman-teman yang lain kayaknya belum bisa ya Kak ya. Mungkin ada beberapa faktor ya Kak yang menyebabkan para jurnalis itu tidak bisa bersikap independen ya Kak ya. Mungkin salah satunya ekonomi mungkin ya Kak ya. Mungkin saya ingin bertanya lah nih kepada Bapak Darmawan Srianto, SE ISDAK, di mana beliau izin Pak Darmawan ya Pak ya. Bapak ini kan selaku dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Geraha Kirana, terus Bapak adalah dosen di Prodi Bisnis Universitas Sumatera Utara, dan Bapak juga seorang direktur pimpinan pondok pesantren Hidayatullah. Artinya Bapak sudah memiliki pengalaman yang asal mengenai ekonomi kan gitu Pak. Jadi saya ingin bertanya nih Pak, apakah independensi jurnalis ini Pak menjadi tidak independen lagi, independen ini merasa diganggu atau merasa diintimidasi dalam segala macam? Apakah ada pengaruh dari ekonomi Pak terhadap independensi jurnalis ini Pak? Terima kasih Bang Yusri ya. Jadi coba kita bicara pada paparan untuk di Sumatera Utara ya. Tadi dari Ibu Meli sudah menyampaikan apa fungsi daripada jurnalis, kaitannya dengan ekonomi. Coba kita potret ekonomi di Sumatera Utara. Sumatera Utara ini kan sebetulnya kalau dibilang banyak orang serpihan surga yang ada di bumi, karena memang semua itu ada di Sumatera Utara. Dari mulai pertambangan, pertanian, perkebunan, kemudian industri, semuanya hampir ada di Sumatera Utara. Sehingga dengan bonus geografi ini, Sumatera Utara itu sekarang pertumbuhan ekonominya itu tahun 2024 akhir kemarin itu 5,2% pertumbuhannya. Ekonomi bertumbuh 5,2%, lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional yang cuma 4,8, 4,9. Nah ini kan sebuah bonus demografi. Tetapi kalau kita lihat sebetulnya potensi ini masih belum cukup untuk menggambarkan potensi yang sesungguhnya. Kenapa? Karena di Sumatera Utara ini adalah provinsi yang unik,
bisa kekayaan yang luar biasa, tetapi Sumatera Utara juga terkenal dengan image-nya sumut. Sumut. Mungkin semua tahu ya, semua urusan uang tunai itu image yang akrab sama kita. Oleh karena itu, di Sumatera Utara ini sudah sangat terkenal ya dengan adanya sumut tadi, terutama ya di sektor perizinan, di sektor administrasi, kemudian di sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, itu tidak kurang dari yang namanya kutipan-kutipan. Nah, inilah hal-hal yang kemudian menjadi sorotan pada ekonomi Sumatera Utara. Ini menjadikan ekonomi berbiaya tinggi. Kalau ekonomi berbiaya tinggi, maka harga menjadi mahal. Sehingga dalam sektor ekonomi kita menjadi kurang kompetitif dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan, tingkat produk domestik regional bruto, kita nomor 5 di Indonesia. Nomor 1 itu Jakarta, nomor 2 Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Rio dari Sumatera Utara. Nah, ini kan kita melihat bagaimana pers kita, pers yang seharusnya bisa mengawal kondisi ini, tetapi banyak yang tadi pernah disampaikan, malah oknum pers juga banyak terlibat di dalam hal ini, dalam hal ya yang tadi mempengaruhi politik ini tadi. Jadi kalau tadi Pak Fahri mengatakan apa ada kaitannya, nyatanya banyak perusahaan pers yang justru mencari itu dari situ, bukan dari fungsi persnya yang sebenarnya. Nah, ini tentunya kan menjadi perhatian kita. Jadi saya pikir tentang adanya, mari kita kembalikan pers kepada yang independen itu sangat sesuatu yang sangat baik. Kenapa? Karena dengan pengawasan pers independen itu menjadikan akuntansi publik menjadikan pelaksanaan pemerintahan itu menjadi relatif terkawal, adanya kontrol sosial, sehingga dengan itu terjadi maka otomatis ekonomi pun juga akan lebih berjalan secara efisien. Ya Pak, izin Pak Darmawan, artinya ekonomi Sumatera Utara saat ini bagaimana Pak? Sedang baik atau gimana Pak? Kalau dikatakan baik masih baik, Bang Yusri ya. Artinya pertumbuhan kita itu masih di atas pertumbuhan rata-rata ya, kan artinya masih baik. Kalau di ranking nasional itu kita masih ranking 6 tadi ya, kan artinya juga masih baik, tapi itu sebetulnya masih bisa ditingkatkan seandainya semua bisa dimaksimalkan, fungsi pers bisa dijalankan, tidak seperti Sumatera Utara. Jadi artinya ada relawan statement kakek dia mengatakan jurnalis takut miskin katanya Pak. Tidak bisa ini ya Pak, kira-kira kalau Pak Darmawan sebagai pengaku tidak setuju ya Pak ya, bahwasanya jangan takut jurnalis miskin, karena Sumut ini termasuk salah satu provinsi yang pertumbuhan ekonominya cukup bagus ya Pak ya. Sebetulnya kalau semua berada pada realnya itu akan ada apresiasi yang baik tentunya dari wilayahnya tentunya. Kenapa jurnalis itu hampir-hampir tidak terapresiasi? Karena memang terakhir banyak yang a priori dengan budaya jurnalis. Jurnalis seolah menjadi sosok yang dihindari. Kalau misalnya ada sebuah instansi, sekarang kan banyak ngepost ya, maaf, instansi banyak ngepost ada jurnalis itu. Itu kalau kita lihat ke dalam, itu orang-orang dinas misalnya, orang-orang pemerintah misalnya, itu kan juga ada apa? Coba bingung, ada apa? Maunya apa? Ya kan seperti itu ya. Nah, tetapi kalau memang jurnalis ini mengemban amanah dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, sebetulnya malah ini membantu kerja pemerintah. Nah, kalau terbantu kerja pemerintah, tentunya asosiasi jurnalis ini kan menjadi asosiasi nanti yang sejahtera tentunya. Nah, begitu. Kalau asosiasi sejahtera, otomatis nanti insan-insan jurnalis juga akan menjadi insan-insan yang sejahtera. Gitu Pak Presiden. Ya, oke, terima kasih Pak. Pak Wawan atas pandangannya. Tadi Pak, saya mendengar Bapak sudah bahas masalah pemerintah ini kan begitu Pak.
Jadi layak dan patutnya kayaknya pemerintah ini enak dijawab oleh narasumber kita, di mana beliau adalah dulu pernah menjadi seorang guru, pernah menjadi seorang kepala dinas pendidikan Deli Serdang, dan pernah menjadi kepala dinas pendidikan Sumatera Utara, kepala BKD Deli Serdang, serta sekretaris daerah di beberapa daerah di negara Republik ini termasuk Aceh, Deli Serdang dan sebagainya, dan pernah menjadi direktur di Ketua Kesrah Pilko Medan. Oke, saya kasihlah kesempatan untuk Ayahanda Dr. Andes Haji Barum Syah IPD. Pak, izin bertanya Pak. Jadi kalau kita kaitkan tadi Pak masalah independensi jurnalis ini kan Pak, kata KM itu Pak, banyak juga jurnalis yang tidak menjadi independen lagi karena faktor ekonomi, takut miskin katanya kan gitu Pak, jurnalis. Dan sudah dijawab ini Pak oleh Bapak Darmawan sebagai pakar ekonomi, mengatakan ya seharusnya tidak seperti itu jurnalis terkhusus di Sumatera Utara, karena kondisi ekonomi di Sumatera Utara ini pun termasuk di level yang lumayan bagus, sudah di peringkat 6 ya Pak ya, dengan pertumbuhan yang cukup bagus gitu Pak. Artinya begini Pak, apakah ada peran dari pemerintah yang membuat independensi jurnalis ini terganggu gitu Pak? Coba sedikit Pak dikasih pandangannya Pak dari segi pemerintahnya gitu Pak. Terima kasih pertama sekali pengacara bos kita, hormat yang juga kepada Neli selaku senior dari jurnalis. Di sini juga ada Bang Tojo, senior dari jurnalis. Adik kita yang juga dari Bapak Hukum, ada abang kita Bang Wawan sebagai pakar ekonomi dalam podcast kita pada siang ini. Pertama sekali siang jawab ini berdasarkan tema. Kita nggak boleh dari tema. Di tema kita itu independensi jurnalis di pemerintahan. Boleh kita katakan dalam pelaksanaan tugasnya yang diambil contoh adalah kinerja dari pemerintah. Nah, ini saya jawab pertama sekali apa yang disampaikan oleh Neli menyangkut jurnalis takut miskin. Untuk menjawab ke sana, kalau menurut pemikiran saya, kita artikan dulu arti jurnalis ini. Jurnalis ini adalah orang yang bertugas mencari berita, dan berita ini disampaikan kepada masyarakat. Ada tip jurnalistik, dia mencari berita, mengolah berita berdasarkan fakta aturan yang berlaku, sehingga nanti yang berlaku aturan seperti ini, yang dilaksanakan seperti ini berarti ada pelanggaran aturan. Ini dulu dua-dua harus dipegang, nggak boleh kita lepaskan antara jurnalis dan jurnalistik. Nah, kalau orang yang bertugas mencari berita, mencari fakta dan mempublikasikan kepada masyarakat, saya yakin pasti miskin. Ini saya jawab satu, pasti miskin. Tidak ada jurnalis itu yang kaya. Kalau mau kaya kita harus berusaha untuk menjadi pegawai pemerintah saja pun PNS seperti saya, top PNS-nya itu sudah segar. Golongan 4E. Saya nggak kaya. Karena apa? Saya tetap berusaha. Apalagi jurnalis, ini kita pegang. Pasti miskin. Jadi kalau dikatakan jangan biar takut miskin, jangan jadi jurnalis. Jurnalis itu tidak. Tetapi mereka perlu hidup. Perlu hidup. Dari mana mereka hidup? Kemana arah kerja mereka? Tadi kita kaitkan dengan kinerja pemerintah sebagaimana yang disampaikan oleh pembawa acara Ketua Pos dan Bersejarah. Sebenarnya ini bukan suatu hal yang sulit. Pemerintah kalau mau memanfaatkan, pemerintah artinya itu satu organisasi yang diakui diciptakan berdasarkan aturan dan perundang-undangan untuk mengatur negara ini, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Yang mengatur ini tentu ada ada orangnya. Yang kedua ada maninya, ada
uangnya. Yang ketiga di situ ada sarana untuk pelaksanaan itu. Yang pertama sekali, kalaupun misalnya ada sinergitas antara yang bekerja pemerintah ini dalam pelaksanaan tugasnya dengan jurnalis, karena yang kita kerjakan oleh pemerintah ini adalah untuk masyarakat. Pemerintah ini orang yang diangkat dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, kan seperti itu. Kalau ada keterbukaan, ada kepuasan kepada masyarakat. Nah, untuk bisa tahu masyarakat itu, untuk bisa dipahami oleh masyarakat itu, benar tidaknya oleh masyarakat itu, ini menjadi pegangan bagi kita. Kalau benar tidaknya, itulah tugas daripada jurnalis. Dan harus dicatatkan. Tetapi apa yang kita kerjakan harus kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang bisa menyorongkan, memberikan informasi ini kepada masyarakat, tidak mungkin aparat pemerintah itu menyampaikan kepada masyarakat. Yang menyampaikan kepada masyarakat itu melalui media-media yang ada. Apakah media elektronik ataupun non elektronik, itu disampaikan. Tugas daripada jurnalis ini, apakah jurnalis dalam sifatnya elektronik ataupun non elektronik, dia akan menyampaikan informasi itu. Kalau ada sinergitas ini yang sebenarnya yang sangat harus kita kerjakan. Kenapa? Kalau tidak ada sinergitas, apapun kebaikan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan sampai kepada masyarakat. Yang nampaknya di situ nanti kebalikan. Apa yang dikerjakan oleh masyarakat berarti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini harus dilakukan. Sinergitas ini di mana? Keterbukaan informasi ini dari pengelola pemerintah itu sendiri dengan jurnalis untuk disampaikan kepada masyarakat ini harus terbuka. Seketika ini dipakai, berarti mereka kan bekerja untuk kita. Pemerintah juga harus menganggarkan untuk jerih payah daripada jurnalis ini yang sudah bekerja membantu pemerintah ini harus dibayar, dianggarkan dan dibayar, dipertanggungjawabkan. Jadi tidak ada persoalan sebenarnya antara pemerintah dengan jurnalis. Dia itu harus satu paket, harus satu paket. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, bagaimana sikap pemerintah dalam memanfaatkan jurnalis ini, harus dimanfaatkan. Karena apa yang baik buruk dikerjakan oleh pemerintah harus disampaikan kepada publik. Apalagi ada undang-undang yang menyangkut dengan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Jurnalis itu yang dipakai. Kesimpulannya, pentingnya jurnalis bersama dengan pemerintah ataupun peran jurnalis yaitu membantu pemerintah dalam pelaksanaan tugas pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tugasnya kepada masyarakat. Itu bisa jawab. Makasih. Ya, terima kasih untuk Ayahanda Jubarunsyah. Jadi seharusnya pemerintah dan jurnalis ini bersinergi ya, Pak ya. Artinya kalau bisa jurnalis ini harus adalah apresiasi dari pemerintah karena telah memberikan pemberitaan atau informasi kepada masyarakat publik, apalagi mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro rakyat dipublikasikan oleh jurnalis dan harus diapresiasi dengan gaji katanya Kak Neli ini diberikan apresiasi kan.